Masih bersama kami di Presisi Siang. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada puluhan polisi wanita Republik Indonesia yang telah mengukir prestasi dan berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Penghargaan ini diberikan pada puncak peringatan Hari Jadi ke-76 Polwan RI di Aula Bareskrim Polri pada Kamis lalu. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo didampingi Ibu Esti Bakti Warapsari, Nyonya Juliati Sigit Prabowo, memberikan penghargaan dengan menyematkan pin emas kepada Polwan Republik Indonesia yang berprestasi dan berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya. Hal ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang telah diraih oleh Polwan RI, salah satunya dengan menjuarai lomba MC dalam bahasa Inggris dan juga yang berdedikasi di bidang PPA. Selain Polwan, penghargaan pin emas lainnya diberikan kepada Women's Leadership Development Project yang telah berkontribusi dalam mendukung promosi anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. 1, 2, 3. Yang pertama, saya tentunya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas berbagai macam prestasi yang telah ditorehkan oleh jajaran Polwan. Polwan semakin eksis dan semakin dicintai dan dekat dengan masyarakat. Kemudian saya ucapkan selamat kepada yang baru saja mendapatkan penghargaan, 5 pin emas dan 12 Polwan yang juga mendapatkan piala. Dalam sambutan di Sarasehan peringatan Hari Jadi ke-76 Polisi Wanita Republik Indonesia, Irwasum Polri Komjen Pol Ahmad Doviri menyebut keberadaan strategis Polwan dalam Direktorat Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta tindak pidana perdagangan orang. Pak Doviri yang lainnya itu hanya sekedar penggantinya saja. Irwasum Polri menyampaikan harapan bagi Polwan di tengah kontribusi kepada bangsa dan negara. Ia mengingatkan tugas dan fungsi Direktorat Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta tindak pidana perdagangan orang yang akan banyak diemban oleh Polwan. Menurutnya, keberadaan Polwan dalam Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO akan berperan lebih dari sebagai pembina fungsi dan penyidik khusus yang menangani perkara pidana kekerasan berbasis gender. Irwasum mengungkap dalam waktu kurang lebih 1,5 tahun ditangani Polri, tindak pidana yang mendominasi adalah kekerasan seksual, KDRT, dan perdagangan orang. Baik yang hadir secara luring maupun yang mengikuti diberikan kesempatan. Dari data yang dihimpun oleh Bareskrim Polri menunjukkan bahwa dalam 3 tahun perkara kekerasan berbasis gender didominasi oleh kasus kekerasan seksual, KDRT, dan perdagangan orang yang merupakan jenis kejahatan yang jumlahnya tertinggi ditangani oleh kepolisian. Oleh karena itu, keberadaan Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO akan berperan bukan saja sebagai pembina fungsi bagi penyidik khusus yang menangani perkara pidana kekerasan berbasis gender, tetapi juga sekaligus menjadi leading sektor pembinaan bagi seluruh penyidik di lingkungan Polri yang menemukan kelompok rentan seperti perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok termarginalkan yang berhadapan dengan hukum. Sementara itu, staf ahli bidang ideologi dan konstitusi Kemenko Polhukam, Irjen Pol Andri Wibowo, menyampaikan keberadaan Direktorat PPA dan TPPO merupakan satu langkah maju dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dalam rangka mitigasi semua kasus human trafficking. Ia juga mengapresiasi keterlibatan Polwan di Direktorat PPA dan PPO. Ini adalah satu langkah maju dari Bapak Kapolri, Bapak Sigit, untuk membentuk TPPO di tubuh Polri. Ini menunjukkan Polri berada di depan dalam rangka memitigasi
semua case yang berkaitan dengan human trafficking ke depan bisa saja dibentuk Police Academy. Jadi dia berdiri sendiri di luar akademi polisi yang ada, yang kemudian berbicara tentang mata kuliah, mata pendidikan dan sebagainya, tenaga pengajar, karena Polwan berbeda tentunya cara melatihnya, mentreatmentnya, kurikulumnya yang berbeda dengan polisi laki-laki. Jadi ini bisa dilanjutkan dalam masa akademik untuk mengembangkan sekolah Polwan yang ada menjadi akademi kepolisian Polwan, dan mudah-mudahan ini menjadi yang pertama di Asia dan di dunia. Ini tantangan buat teman-teman Polwan untuk bisa menulis ini, mengembangkan ini sebagai bagian dari tuntutan zaman. Beralih ke informasi lainnya, guna meningkatkan kualitas SDM di masyarakat, SSDM Polri melakukan bakti sosial dan peletakan batu pertama SMA Kemala Taruna Bayangkara. Acara ini dipimpin oleh Asisten SDM Kapolri Irjen Pol Dedi Prasetyo. Peletakan batu pertama SMA Kemala Taruna Bayangkara dilaksanakan di Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Juga dihadiri oleh Kepala BNPT Komjen Pol Edi Hartono, Asisten Kapolri Bidang Logistik Irjen Pol Argo Yuwono, Wakapolda Jawa Barat Irjen Pol Bariza Sulfi, dan jajaran PJU SSDM Polri. Pembangunan SMA Kemala Bayangkara ini merupakan salah satu komitmen Kapolri guna mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Karena kedepannya perkembangan teknologi sosial politik yang berbasis digital AI akan terus berkembang. Mempersiapkan generasi muda untuk bisa bersaing menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ini merupakan tonggak yang menjadi atensi dari Bapak Presiden terpilih kita, Bapak Prabowo. Ya, kita butuh waktu 20 tahun, mulai nanti 2025 sampai dengan 2045. 20 tahun ini harus dipersiapkan dengan betul-betul maksimal. Ya, semuanya harus ikut berkontribusi. Ya, termasuk dalam hal ini Polri. Ini komitmen Bapak Kapolri melalui Yayasan Kemala Taruna Bayangkara akan mewujudkan SMA unggulan ini. Kedepannya kita ketahui bahwa tantangan dan dinamika sosial, kemudian geopolitik, geostrategis yang terjadi saat ini perkembangannya sangat pesat. Ini merupakan suatu tantangan kita sendiri. Teknologi, kemudian sosial politik, dan juga teknologi-teknologi yang sudah berbasis digital dan AI. Ini kalau tidak kita ikuti dan tidak kita persiapkan generasi-generasi yang akan mengawaki dan menghadapi tantangan tersebut akan berat. SMA Kemala Taruna Bayangkara ini merupakan salah satu jawaban. Kontribusi aktif dari Polri dalam rangka untuk mempersiapkan generasi-generasi unggul Indonesia. Selain itu, SSDM Polri juga membagikan sebanyak 200 box sembako untuk warga sekitar RT 01 RW 06 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Dengan dibentuknya Sekolah Kemala Taruna Bayangkara, hal ini merupakan bukti nyata bahwa Polri peduli dan berupaya meningkatkan kualitas SDM Indonesia guna menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Dari Bogor, Gilang Baskara Rizky Firmansyah, Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.